Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Mumpung 2025 masih panjang, aku masih mau bahas tentang dunia investasi di tahun 2025 nih. Dan kalau di video sebelumnya aku bahas tentang Bitcoin, kali ini aku mau bahas tentang dunia investasi saham di Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang iklim investasi di Indonesia, aku ngeliat ada banyak banget ya perubahan kondisi pasar di bursa kita, khususnya kalau kita lihat tahun 2024 lalu. Ada banyak saham yang dikenal fundamentalnya bagus, tapi harganya tuh malah nggak kemana-mana. Bahkan ada juga nih beberapa yang turun. Sementara ada saham yang tadinya kurang dikenal, tapi kenaikan harganya tinggi banget selama berbulan-bulan. Kondisi pasar yang beda banget dibanding 3-5 tahun yang lalu, mungkin bikin kamu kebingungan. Gimana sih caranya kita bisa nganalisis saham yang performanya bagus? Nah, jadi di video kali ini, aku mau bahas pola yang aku temuin di Bursa Saham Indonesia. Sekaligus aku bakal ngasih tips nih buat kamu yang mau manfaatin kondisi pasar ini. Oke, langsung aja aku sebut ya. Di sepanjang tahun 2024 ini, kalau aku perhatiin, performa saham-saham yang berhasil datengin cuan hampir semuanya di-trigger sama satu hal, yaitu corporate action atau aksi korporasi. Yap, bukan dari fundamental bisnisnya, bukan juga dari analisis teknikalnya, tapi yang bikin harga saham bisa naik sampai berbulan-bulan, ujung-ujungnya tuh selalu karena ada corporate action, entah karena diakuisisi, bagian dividen jumbo, atau disuntik modal sama investor strategis. Nih, sekarang kita lihat deh, ini 10 saham dengan kenaikan harga tertinggi sepanjang 2024. Mungkin banyak di antara kamu yang belum kenal gitu ya sama nama-nama baru ini. Tapi kalau kita perhatiin, apa sih yang bikin kenaikan harga saham ini naik gila-gilaan? Jawabannya 9 dari 10 saham ini naik karena corporate action. Misalnya saham KRW, sahamnya tuh naik 2.800% sejak diakuisisi sama Marathus Group yang merupakan perusahaan logistik kapal. Begitu pengumuman, harga sahamnya naik ribuan persen selama berbulan-bulan sampai bulan September. Terus ada juga nih saham Foru, yang diakuisisi sama IMR Asian Holdings. Polanya tuh juga sama. Setelah ngelakuin corporate action, harga sahamnya naik ribuan persen sampai bulan November. Pola yang sama juga bisa kamu lihat nih di saham PACK yang diakuisisi sama PT Eko Energi Perkasa, dan juga saham Laba yang diakuisisi sama PT Navstort Energy. Selain dari akuisisi, ada juga nih saham yang harganya naik berbulan-bulan karena aksi korporasi dividen. Misalnya saham MLPT yang berhasil bagiin dividen 2 kali selama tahun 2024 di atas 10%. Pas dividen yang pertama, harga sahamnya ya nggak naik signifikan. Tapi begitu pengumuman dividen yang kedua, dalam waktu kurang dari setahun, harga saham ini langsung naik ribuan persen selama berbulan-bulan. Nah, menariknya nih, kenaikan harga saham-saham yang di-trigger sama corporate action ini nggak cuma terjadi selama 1-2 hari aja. Terus habis itu harganya ambles. Tapi kenaikannya terus terjadi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Dan kalau kamu perhatiin, saham-saham yang aku sebutin tadi tuh kalau secara fundamental benar-benar nggak bisa deteksi sama sekali. Soalnya emang dari segi fundamental, kondisi bisnisnya sama sekali nggak bisa dianalisis bagusnya di mana. Tapi karena ada kepentingan bisnis dari pihak lain, ada corporate action yang terlibat, dan akhirnya itulah yang bikin performa harga sahamnya naik gila-gilaan. Dan kalau aku perhatiin, pola kayak gini masih bakal terjadi lagi di sepanjang tahun 2025, di mana faktor corporate action tetap jadi indikator yang memicu kenaikan harga saham-saham yang bisa bikin cuan di bursa saham nasional. Sekarang pertanyaannya, gimana dong strategi kita buat bisa mendeteksi adanya corporate actions, dan juga cara buat manfaatin peluang ini buat dapetin keuntungan secara maksimal? Nah, ada 2 cara nih yang menurut aku bisa kita terapin. Yang pertama, kamu harus manfaatin fitur kalender saham. Misalnya tuh fitur kalender yang ada di Indo Premier Sekuritas atau IPOT, yang udah populer sejak lama dipakai sama jutaan investor saham. Nih, kamu bisa lihat di update di kalender IPOT ini tentang semua aksi korporasi yang bisa kamu analisis, dari saham yang IPO, RUPS, bagian dividen, right issue, stock split, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kamu melihat semua aksi korporasi di bursa, di IPOT tuh juga ada tab khusus yang berisi semua pengumuman corporate actions yang udah resmi diumumin sama emiten. Praktis banget ya. Nah, fitur kedua yang menurut aku penting banget buat analisis aksi korporasi adalah forum yang aktif dan bisa ngasih info up to date tentang bocoran aksi-aksi korporasi. Contohnya kalau di Indo Premier Sekuritas ini nama forumnya IPOTBAS. IPOTBAS ini adalah salah satu forum investor saham yang paling aktif dan juga paling ramai di Indonesia.
Bisa dibilang di sini nih tempat di mana berita terbaru, siaran pers, dan juga bocoran terkait corporate action pertama kali diketahuin sama para investor aktif. Nih aku kasih beberapa contoh bocoran informasi yang duluan diposting di forum iPodcast, sebelum akhirnya harga sahamnya beneran naik beberapa hari kemudian. Salah satu user di iPod ada yang posting aksi korporasi saham ACES di awal September, sementara berita resminya baru terekspos ke publik di bulan Oktober bahkan November. Dan ternyata harga sahamnya udah naik duluan ya beberapa hari sebelum berita resminya naik. Contoh lain misalnya berita aksi korporasi dari saham MTech yang udah bocorin rumor ini dari tanggal 5 Desember. Di hari yang sama harga sahamnya tuh naik, dimana berita resminya baru muncul di 7 Desember. Jadinya bocoran berita di forum ini seringkali lebih cepat gitu ya daripada berita resmi di media. Nah, dua fitur ini menurut aku bisa powerful banget kalau misalnya kamu bisa manfaatin secara optimal. Karena pada dasarnya strategi ngeliat corporate action ini sebenarnya bisa dianalisis pakai fitur-fitur yang ada di sekuritas. Mulai dari kalender saham, fitur news, rumor, dan juga bocoran dari sesama investor di forum-forum aktif kayak di iPodcast. Di tahun 2025 ini juga ada banyak banget ya agenda corporate action yang menarik dan bisa kamu perhatiin. Tapi ingat, semua ini baru isu dan rumor aja. Sampai video ini dibikin belum ada konfirmasi kepastiannya. Nah sekarang aku mau ngasih kamu tips nih, gimana sih caranya buat maksimalin keuntungan pas momentum kayak corporate action itu datang? Kalau kamu perhatiin, kenaikan harga saham di bursa itu berkisar antara 4-7% per hari. Sebetulnya ini udah tergolong kenaikan yang gede banget ya. Tapi buat trader yang modalnya terbatas, kenaikan harga di bawah 10% iya jadi nggak berasa terlalu besar. Nah buat ngatasin kondisi pasar kayak gini, pihak sekuritas tuh bikin fasilitas yang namanya leverage buat minjemin modal ke para trader, dimana dengan fasilitas leverage kamu bisa ningkatin modal kamu berkali-kali lipat. Jadinya kamu tuh bisa maksimalin cuan trading kamu. Misalnya sekuritas Indo Premier yang punya fasilitas leverage dengan nama booster buat para trader. Ada 3 nih format fasilitas booster modal yang mereka sediain. Dan setiap fasilitas ini bisa dibilang cocok banget sama strategi analisis corporate action yang tadi aku jelasin. Aku coba jelasin dikit deh ya. Yang pertama ada fasilitas booster modal one day trading. Nah, booster modal ini cocok buat kamu yang mau manfaatin momentum trading harian. Khususnya tuh pas berita aksi korporasi ini diumumin. Emangnya apa sih kelebihan trading pakai booster dibanding trading biasa? Jadi dengan fasilitas booster one day trading ini, modal kamu bakal naik 10 kali lipat. Jadi pas kamu jual posisi kamu di akhir perdagangan bursa, profit kamu bisa lebih maksimal. Aku coba kasih simulasi dikit ya. Misalnya kamu punya modal awal sebesar 2 juta rupiah. Dengan fasilitas booster one day trading, modal kamu bisa dikali 10 jadi 20 juta rupiah. Terus misalnya profit saham kamu tuh 6% nih dalam satu hari. Maka 6% ini bakal dihitung dari modal tambahan kamu yaitu 20 juta. Jadi keuntungan kotor kamu adalah 1,2 juta rupiah. Lumayan banget kan ya? Dari modal 2 juta rupiah tapi keuntungan kotor kamu sampai 1,2 juta rupiah. Kalau misalnya kamu cuma trading biasa nih tanpa booster, dengan modal 2 juta, maka keuntungan kamu paling cuma Rp120.000 aja. Beda banget ya. Tapi ingat, karena namanya one day trading, jadi booster ini cuma berlaku buat 1 hari aja. Jadi pas di hari jam penutupan bursa, sekuritas tuh bakal ngelakuin force sale kalau kamu belum nutup posisi perdagangan kamu. Dan simulasi tadi adalah perhitungan keuntungan kotor ya. Soalnya dalam perdagangan real ada sedikit potongan dari fee trading dan lain-lain. Oke, sekarang booster modal kedua yaitu booster reguler. Booster ini cocok buat kamu yang mau tahan posisi selama 3-4 hari ke depan, buat manfaatin kenaikan harga saham dari aksi korporasi yang bisa terjadi selama beberapa hari. Nah, buat booster reguler ini, modal kamu bisa ditambah sampai 5 kali lipat. Nih simulasinya, katakanlah modal awal kamu itu 2 juta rupiah, terus kamu pakai booster modal reguler sebesar 5 kali, jadi modal kamu tuh 10 juta rupiah. Tapi karena kenaikan harga saham terjadi selama 3 hari karena pengumuman aksi akuisisi, katakanlah harga sahamnya naik 15% nih. Artinya cuan yang kamu dapetin sebelum fee broker adalah 15% dari 10 juta, yaitu 1,5 juta rupiah. Lumayan banget kan ya keuntungannya? Tapi ingat, booster reguler ini bisa dipakai maksimal 5 hari bursa aja. Perhitungan perbandingannya bisa kamu cek di tabel ini. Terus gimana dong kalau pengen dapat booster juga tapi mau durasi waktunya lebih lama lagi? Nah, ada fasilitas booster terakhir yang namanya booster margin yang bisa ngasih kamu tambahan modal sampai 3 kali lipat dan tanpa batasan hari. Nah, booster ini cocok buat kamu yang punya conviction atau keyakinan kalau aksi korporasi emiten yang kamu pilih
itu bisa ngalamin kenaikan harga yang panjang durasinya sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, kayak di contoh beberapa aksi korporasi yang terjadi di tahun 2024 lalu. Sekarang yuk coba kita simulasiin, misalnya modal awal kamu itu 5 juta rupiah, dan kamu yakin nih saham ini bakal ngalamin kenaikan panjang sampai berminggu-minggu, atau bahkan sampai berbulan-bulan. Katakanlah kenaikan harga sahamnya sampai 100%. Nah, karena kamu pakai booster margin yang ngasih tambahan modal 3 kali, maka modal kamu nambah jadi 15 juta rupiah, dan keuntungan kotor kamu yang 100% itu jadi 15 juta rupiah. Lumayan banget kan dengan modal awal 5 juta rupiah, kenaikan harga saham 100%, tapi kamu bisa dapat profit kotor sampai 15 juta rupiah. Nah, tapi kamu juga harus inget nih, booster margin yang tanpa batas waktu ini bakalan ada biaya bunga, tapi menurutku bunganya ini cukup kecil ya. Buat perhitungan detailnya, aku tampilin di tabel ini. Oh iya, kamu perlu tahu juga nih, kalau fasilitas booster reguler dan margin ini nggak bisa diaplikasiin buat semua saham. Nah, buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang booster modal dari iPod, bisa langsung cek ke website mereka di sini. Menarik kan, berbagai pilihan fasilitas booster modal dari iPod. Selain ada fitur kalender saham, forum iPod Buzz, kamu juga bisa dapat fasilitas booster modal. Buat kamu yang mungkin baru belajar investasi saham, aku rekomendasi nih Indo Premier Sekuritas atau juga dikenal dengan nama iPod, karena di sini tempat berkumpulnya jutaan investor saham di Indonesia, baik yang senior ataupun yang masih junior. Oke deh, semoga video kali ini bisa jadi salah satu inspirasi sekaligus penyemangat buat kamu dapetin cuan di tahun 2025. Kalau kamu sendiri punya strategi apa nih? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.